Shalom saudara-saudariku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memasuki ibadah di hari Minggu ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang diberikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Kiranya Kau sertai kami, Kau bimbing kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hingga awal, tengah, sampai akhirnya. Demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada ini diambil di dalam kitab Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Datanglah mahkota mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau bisa tertidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau berbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Amin.
Halo adik-adik, apa kabar? Ya, semoga adik-adik semua sehat ya, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Malabang mau menyampaikan firman Tuhan yang berada di dalam kitab Yunus di Perjanjian Lama. Ya, kitab Yunus dalam Perjanjian Lama itu kita nanti akan belajar di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang tadi sudah dibaca oleh saudara kita tadi. Ya, baik anak-anak yang kasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman ini saya kasih judul untuk khotbah hari ini adalah dengarkan panggilan Tuhan untuk melayani. Ya, ada sebuah lagu yang lama sekali yang dulu saya pernah dengar, itu ada sebuah lagu liriknya seperti ini. Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil saya ada, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, lagu ini menggambarkan bagaimana kita untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Jadi anak-anak bisa untuk selalu melayani Tuhan. Ketika kali dari anak-anak punya tugas untuk memimpin pujian, silahkan dilakukan. Membawakan firman, silahkan dilakukan. Ini belajar tetap melayani Tuhan di dalam pelayanan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Jangan seperti cerita yang ada di dalam Alkitab ini. Contoh yaitu adalah Yunus yang ketika itu dia meninggalkan panggilan Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi ingat, dia lari dari tanggung jawabnya. Dia disuruh untuk Tuhan untuk mengabarkan kebenaran agar orang-orang yang mendengarkan itu bisa bertobat. Baik, kita lihat film Yunus berikut ini. Silakan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak
Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, gimana Mbak Adik sudah lihat filmnya ya? Yang jelas di situ film itu adalah ketika kali Tuhan menyuruh siapa namanya? Iya betul, Yunus. Ya, ketika itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke mana? Niniwe atau Tarsis? Iya, Niniwe ya. Tetapi malah dia pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat yang Yunus ayat yang ketiga dikatakan sini akan saya baca. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dia disuruh pergi untuk ke Niniwe memberitakan kabar dari Tuhan untuk semua orang bisa bertobat. Tetapi dia mengindahkan itu. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Malah dia pergi ke Tarsis ketika itu. Iya. Apakah pergi dengan enaknya? Tidak. Hati-hati. Orang yang meninggalkan panggilan Tuhan, yang bukan tugas, ini ada bahaya. Seperti Yunus yang dikatakan di situ. Ketika itu Yunus, bagaimana tadi? Kapalnya tadi gimana? Tergoncang oleh angin atau badai. Yang di situ bisa diartikan adalah ada suatu musibah atau masalah yang terjadi. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 4 akan saya ulangi. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut keluar laut, lalu terjadilah badai besar. Bagaimana rasanya ketika itu? Terombang-ambing di dalam perahu. Orang-orang di situ takut semua. Dan kalau kita lihat filmnya tadi, akhirnya dia membuang undi. Siapakah di antara mereka yang dapat undi akan dibuang ke dalam lautan? Di situ ternyata Yunus. Karena Yunus apa? Tidak mau melakukan perintah Tuhan, malah dia pergi. Anak-anak Tuhan, ya, mari kita untuk belajar jangan seperti Yunus. Kalau kita punya tugas untuk memimpin
memimpin pujian, ya ayo kita lakukan. Jangan takut adik-adik, jangan takut. Ini pelayanan, ya. Pelayanan di dalam gereja, di dalam ladang Tuhan, bisa memimpin pujian, yang mengitarkan kantong persembahan, yang mengiringi pakai musik kulit, ya. Lakukan, itu baik. Ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika itu apakah Tuhan membiarkan Yunus mati? Tidak. Tuhan tetap sayang, ya, kepada umatnya, kepada kamu dan saya, ya, adik-adik dan saya, ya. Tuhan tetap sayang. Akhirnya ketika itu Tuhan mengirim, ya apa, adik? Iya, apa? Ikan yang sangat besar. Ayat yang 17 akan saya baca di sini dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Ya, Yunus ditelan ikan besar. Itu adalah ketika itu adalah Tuhan menyelamatkan Yunus dari lautan atau gelombang besar. Ketika itu dimasukkan di dalam perut ikan dan dibawa selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tetapi selamat karena Tuhan ada dan menyertai Yunus. Akhirnya Yunus ketika itu dibuanglah ke daratan di pinggir bibir pantai itu, dan Yunus bangun terdengar suaranya. Kalau kita lihat filmnya tadi kan seperti itu juga. Akhirnya dia sadar bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia sadar dan dia mau melayani Tuhan. Dan betul apa yang dikatakan Yunus dalam hati kecilnya, dia ingin melayani Tuhan. Akhirnya dia sampaikan firman Tuhan, berita sukacita, dan banyak orang yang bertobat dan menyembah Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak adalah generasi penerus, generasi nanti yang kedepannya bisa menjadi majelis, bisa menjadi pendeta. Belajarlah dari sekarang, jangan lari dari tanggung jawab, tetapi mari kita belajar mulai hari ini. Biarkanlah kita bisa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, berbuahlah, ya, ranting-ranting yang berbuah. Inilah yang diharapkan Tuhan kepada kita, bisa menjadi teladan bagi semuanya. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini sebagai pedoman hidup kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan mulai saat hari ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, kami tidak lupa mendoakan firman yang sudah kami dengarkan tadi. Kiranya firman yang sedikit ini bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah kami ambil dari sedikit data kami. Kiranya persembahan ini bisa melebarkan kerajaan yang ada di tengah-tengah muka bumi ini. Kami juga tidak lupa mendoakan gereja kami, terkhususnya yang ada di Perempatan Subragun 1 ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan selalu memberikan kami keselamatan. Dan semoga gereja ini bisa tumbuh menjadi gereja yang setia dan taat padamu Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia ini yang pada saat ini mengalami COVID-19. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai kami semua supaya kami tidak tertular. Dan kami juga mendoakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, sampai staf terendah RT/RW. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, baik adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita tutup ibadah hari ini dengan penuh sukacita dan kita pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kita sama-sama melipat tangan kita tutup mata kita masuk di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Pertolongan berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya